Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Saidata ASI dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PDD UKTPT bidang pengajaran dalam mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Dalam video ini terdiri dari 3 bagian, yaitu penjelasan tentang RPSM mata kuliah Analisis Proses Bisnis, penjelasan materi, dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab dosen dan mahasiswa. Pada mata kuliah Analisis Proses Bisnis, dilaksanakan pada semester 3 dengan bobot SKS 4. Untuk capaian pembelajaran dalam program studi, yang pertama adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani, menguasai prinsip dasar proses bisnis dan manajemen organisasi, teknik pengumpulan data, pemodelan proses bisnis, dan teknik pemecahan masalah, untuk berperan dalam melakukan analis sistem. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan serta tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya beserta hasil analisis, formasi, dan data. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah memodelkan proses bisnis organisasi dalam representasi visual yang akurat, melakukan pengukuran kinerja sesuai proses bisnis. Deskripsi singkat dalam mata kuliah analisis proses bisnis ini, mata kuliah tersebut mempelajari tentang pengenalan manajemen proses bisnis, proses organisasional dengan cara identifikasi, pemodelan dan pendokumentasian, serta penilaian proses bisnis dengan cara melakukan pengukuran dan benchmarking. Dalam mata kuliah ini juga kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan proses bisnis, menghitung value chain, dan mempelajari prinsip desain proses dan manajemen perubahan, menggunakan teknologi informasi dalam manajemen proses bisnis dan peningkatannya, serta dapat membuat model proses bisnis dengan menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Untuk materi yang dapat kita pelajari dalam satu semester ini adalah 1. Pengantar proses bisnis. Untuk yang kedua, komponen proses bisnis. Ketiga, teknik pengumpulan data. 4, jenis proses bisnis. 5, rich picture dan diagram aktivitas. 6, penilaian proses bisnis dengan cara melakukan pengukuran. Yang ketujuh adalah benchmarking. Yang 8, value chain. Yang 9, prinsip desain proses dan manajemen perubahan. 10, peningkatan proses bisnis. 11, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen proses bisnis dan peningkatannya, dan yang terakhir adalah BPMN. Untuk panduannya di sini untuk buku utamanya ada Handbook on Business Process Management, kemudian untuk yang sekundernya ada Fundamental of Business Process Management dan Business Process Management Concept, Language, and Architectures. Untuk penilaiannya, di sini untuk ujian tengah semesternya, bobotnya 20%, untuk ujian akhir semesternya 20%, tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, serta nanti ada tugas besarnya, di mana mahasiswa akan membuat model dengan menggunakan BPMN beserta laporannya. Di sini kasusnya sudah ditentukan setelah UTS. Bobot dari tugas besar ini adalah 20%. Untuk rentang nilainya, di sini dari yang terendah ada E, dan yang tertinggi ada A.
Untuk di sini ada 14 pertemuan, 16 termasuk dengan UTS dan UAS. Di sini yang pertama mahasiswa mampu menyebutkan pengertian dan analisis proses bisnis, di mana materi bahan ajarnya ada pengantar proses bisnis, yang di dalamnya ada dasar proses bisnis, analisis proses bisnis, aspek bisnis, cara analisis, dan yang perlu dianalisis. Dalam perkuliahan ini ada tatap muka dan tugas terstruktur dan belajar mandiri. Untuk pengalaman belajar mahasiswa, di sini ada tanya jawab pada saat perkuliahan, di mana di sini meliputi tentang proses bisnis, analisis proses bisnisnya, aspek bisnisnya, kemudian cara dan apa yang perlu dianalisis, dan yang terakhir diskusi terkait proses bisnis perpustakaan. Untuk indikator penilaiannya, di sini mahasiswa paham dasar proses bisnis, paham analisis proses bisnis, paham aspek bisnis, paham cara analisis, dan paham yang perlu dianalisis. Di sini untuk materi pertama bobotnya 3%. Untuk selanjutnya, sama, saya juga akan menerangkan materi-materi selanjutnya, di mana ada tugas mandiri, tugas struktur, belajar mandiri juga, dan ada tugas-tugas yang saya sampaikan di dalam pengalaman belajar mahasiswa. Sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan BPMN dengan menggunakan simbol-simbol serta membuat model menggunakan BPMN. Pengantar, adapun materinya adalah yang pertama saya akan menyampaikan pengantar tentang BPMN, identifikasi BPMN dulu, kemudian memahami simbolnya, sehingga nanti saya akan menyampaikan contoh dari kasus yang ada, dan ketika mahasiswa mencoba untuk membuat model untuk BPMN sudah dapat dikerjakan dengan menggunakan BPMN. Nah, pernahkah Anda menggunakan aplikasi Gojek? Pasti tentunya pernah ya teman-teman semuanya ya, terutama anak-anak kos ini ya, sering mager, malas keluar sehingga harus menggunakan jasa aplikasi Gojek ini untuk memesan makanan. Iya, menggunakan GoFood ya. Nah, bagaimana cara memesan GoFood? Pasti hafal semuanya ya. Langkah pertama, teman-teman semua akan membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih menu GoFood, setelah itu memilih makanan atau mencari makanan yang diinginkan, kemudian memilih restoran, memilih makanan, banyaknya makanan, ya. Terus kemudian teman-teman akan menentukan lokasinya, di mana akan dikirimkan makanan itu. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk mengkonfirmasi makanannya itu mau dibayar menggunakan GoPay atau tunai atau yang lainnya, begitu. Nah, setelah itu, setelah diklik, maka aplikasi Gojek akan mengirimkan pesan terhadap restoran tersebut, sehingga di restoran tersebut akan mengkonfirmasi pesanan teman-teman sekalian. Setelah itu aplikasi Gojek akan mencarikan
driver untuk mengantar makanan pesanan tersebut ke tempat kalian. Setelah makanan itu sampai, maka driver akan mengklik selesai sehingga akan muncul notifikasi di aplikasi teman-teman semuanya apakah driver mengirimkan makanannya dengan baik. Ya teman-teman akan diminta untuk memberikan rating ya di situ. Kemudian teman-teman juga akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap makanannya tersebut ya, terhadap restorannya. Nah, dengan demikian teman-teman juga tanpa sadar telah melakukan analisis proses bisnis ya, meskipun belum tahu analisis proses bisnis itu apa, bagaimana caranya, tapi dengan barusan kita menganalisis bersama bagaimana cara memesan GoFood menggunakan aplikasi Gojek ya, memesan makanan ya, itu kita sudah melakukan analisis proses bisnis. Oke, di sini definisi analisis proses bisnis itu sebelumnya analisis proses bisnis terbagi menjadi 3 kata, yaitu analisis, proses, dan bisnis. Kita mulai dari analisis dulu. Analisis atau analisa ini adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan case yang ada. Jadi, di dalam suatu perusahaan atau suatu kegiatan, itu pasti ada prosesnya, ada sebuah subproses, ada suatu kegiatan-kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga di situ akan terbentuk atau menemukan suatu permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses. Nah, proses ini adalah urutan pelaksanaan, jadi harus urut dari awal hingga akhir, di mana di dalamnya itu bisa saja ada waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya, di mana dari hasil proses tersebut menghasilkan suatu hasil. Nah, proses di sini itu membutuhkan input dan menghasilkan sebuah output. Kita lanjut ke definisi bisnis. Kalau kita lihat dari bisnis itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya business, yang memiliki kata dasar busy yang artinya sibuk. Maksud dari sibuk itu seperti apa? Yang dimaksud dengan sibuk itu adalah melakukan sebuah aktivitas di mana aktivitas tersebut itu menghasilkan keuntungan. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi sendiri, bisnis itu adalah suatu kegiatan atau suatu organisasi yang menjual baik barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, yang dimana kegiatan tersebut menghasilkan atau mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita rangkum baik dari arti ilmu ekonomi atau dari bahasa Inggris, kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis itu intinya suatu kegiatan yang mendatangkan keuntungan. Nah, menurut teman-teman, proses bisnis apa berarti? Ya, berarti suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, di mana kumpulan pekerjaan itu bisa terdiri dari sub-sub proses. Dari satu proses dibagi menjadi beberapa proses, yang masing-masing itu memiliki atribut sendiri untuk mencapai tujuan dari subproses tersebut. Maksudnya seperti apa? Saya bisa mencontohkan bahwa dalam perusahaan konveksi menghasilkan, memproduksi pakaian, di dalamnya pasti ada sebuah proses, yaitu proses menghasilkan pakaian, di mana di dalamnya terdapat sub-sub proses, yaitu ada
ketersediaan bahan baku ya, stok bahan baku, kemudian ada eh, pengukuran, terus pemotongan kain, penjahit, setelah jahit ada packaging, terus setelah itu ada eh, pengepakan ya, langsung dikirimkan kemana ya, pemasaran, masuk ke pemasaran, seperti itu. Nah, setiap sub-sub proses itu pasti punya tujuan masing-masing. Contohnya pada saat eh, pengukuran pasti mempunyai tujuan ya. Pemotongan kain akan dipotong sesuai dengan ukurannya, mau ukuran S, M, L, dan lain sebagainya. Tujuannya seperti itu. Jadi setiap sub proses itu memiliki tujuan. Sedangkan setiap setiap proses tersebut, setiap subproses itu akan tujuannya merujuk ke super prosesnya, tujuan utamanya yaitu menciptakan atau menghasilkan pakaian. Jadi, analisis proses bisnis itu melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkat aktivitas. Begitu. Baik, kita masuk ke aspek-aspek bisnis. Yang pertama, aspek bisnis ya, di situ kita bisa lihat. Yang pertama ada kegiatan individu dan kelompok. Jadi maksudnya bagaimana bisnis itu bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Kelompok itu minimal 2 orang, ya. Mau 2 orang, 3 orang, banyak orang boleh. Bisnis itu seperti itu sifatnya. Yang kedua, penciptaan nilai. Di sini bisnis didirikan untuk memenuhi kebutuhan yang mencakup penciptaan kegunaan. Nah, apa saja yang diciptakan bisa bentuk, tempat, waktu, kepemilikan. Kemudian yang ketiga ada penciptaan barang dan jasa. Bisnis itu bisa menghasilkan barang atau jasa. Contohnya yang menghasilkan barang. Tadi saya sudah mencontohkan pabrik konveksi ya. Yang jasa tadi yang pertama kali Gojek. Gojek itu bergerak dalam jualan jasa. Yang terakhir, yang keempat, ada keuntungan melalui transaksi, yaitu setiap bisnis itu tujuannya adalah keuntungan. Jadi transaksi yang di situ pasti menghasilkan keuntungan. Nah, menurut teman-teman, mengapa kita perlu menganalisis proses bisnis? Jadi, alasannya itu ada 3. Yang pertama, memperkuat posisi perusahaan. Yang kedua, mengantisipasi masalah. Yang ketiga, mengetahui kelemahan perusahaan. Memperkuat posisi perusahaan yang dimaksud di sini adalah analisis dilakukan terhadap sebuah perusahaan itu tujuannya untuk memperkuat posisi. Kan sama-sama pabrik konveksi. Di pabrik konveksi tidak hanya ada satu saja, tapi ada banyak, saingannya banyak. Jadi perlu dilakukan evaluasi, perlu adanya analisis proses terhadap proses pada bisnis tersebut supaya perusahaannya lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, karena ini termasuk persaingan ya. Jadi saling menguatkan posisi perusahaan tersebut. Bagaimana akan terus eksis seperti itu. Yang kedua, mengantisipasi masalah. Jangan menunggu ada masalah baru dianalisis. Tapi alangkah lebih baiknya analisis dilakukan sebelum terjadi ada masalah. Begitu. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan perusahaan. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui kelemahan perusahaan tersebut. Alangkah lebih baiknya perusahaan tersebut mengetahui kelemahan dari perusahaan itu sendiri, sehingga dari perusahaan itu sendiri dapat menutupi kelemahan itu dari hasil analisis proses bisnis. Apa yang perlu dianalisis?
Yang perlu dianalisis itu ada 3, sistemnya, kebijakannya, struktur organisasi. Sistem, pasti teman-teman semua sudah mengalami ya, melihat perubahan-perubahan sistem-sistem. Contohnya, saya nggak akan jauh-jauh aja. Sistem yang teman-teman pakai Gojek ya biasanya, itu untuk pesan makanan sebelum pandemi tidak ada menu ambil di tempat atau pick up ya. Kita hanya diantar makanan, tapi setelah adanya pandemi kita bisa memilih, kita pesan kemudian menunggu beberapa saat datang ke restoran tinggal ambil. Jadi bukan memanfaatkan driver, tapi kita hanya melakukan pesan saja terhadap restoran seperti itu, dan yang kita yang mengambil sendiri. Itu perlu dianalisis sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekarang sistemnya jadi upgrade ya, lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kebijakan. Di dalam kebijakan ini perlu juga ditingkatkan karena satu kebijakan dengan kebijakannya lain itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda ini pasti kalau di dalam bisnis berhubungan dengan keuntungan. Maka dari itu kebijakan juga perlu dianalisis. Yang terakhir adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini juga perlu dianalisis. Di setiap bidangnya itu juga perlu dianalisis ya. Perlu tidaknya ada posisi ini atau adanya posisi ini mempengaruhi apa. Nah, seperti itu. Dan semuanya itu pasti akan berhubungan dengan keuntungan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara-cara menganalisisnya? Ada 3 di sini. Understanding the SE system, identifying improvement opportunities, dan yang ketiga developing to be system. Oke, yang pertama kita bahas dulu, mendeskripsikan kondisi sekarang dari suatu proses organisasi dari budaya dan kemampuan. Jadi kita melihat kondisi sekarang seperti itu, sesuai dengan budaya dan kemampuannya dari perusahaan tersebut. Yang kedua, identifying improvement opportunities, di mana cara menganalisisnya itu mendeskripsikan peluang untuk peningkatan dari suatu bisnis. Jadi peluang-peluang apa saja yang bisa untuk meningkatkan bisnis tersebut. Yang ketiga itu cara menganalisanya dengan mendeskripsikan masa depan. Bagaimana bisnis itu akan berproses di masa yang akan datang. Seperti itu. Kita nunggu kurir yang nganterin, Bu. Gojeknya. Oke. Kurirnya gimana nganterinnya prosesnya? Tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Kalau dari menu usernya, pengguna, pembelinya, drivernya ngapain dulu? Ya, gimana Mbak Latifah? Biasanya itu ada tulisannya driver sedang ke restoran, terus pesanan diambil, terus pesan driver sedang menuju ke tempatmu gitu. Iya, nah terus kalau sudah sampai tempatmu apa yang dilakukan? Terus drivernya chat sudah sampai depan. Iya. Terus kalau Mas Burhan, kalau tadi kan bayarnya cash, iya kan? Iya, Bu. Terus gimana kalau drivernya datang? Kita terima barangnya, terus kita kasih uangnya, Bu. Betul. Selesai? Kurang tahu, Bu. Saya belum pernah kopai. Kalau cash segitu udah selesai kan? Atau masih ada yang kurang? Kasih rating, Bu. Nah, betul. Kasih rating. Yang dikasih rating apa? Pelayanannya. Oke, terus apa lagi Mas dikasih? Ada lagi yang dikasih rating? Makanannya, Bu. Betul. Begitu.
baik itu mau GoPay, mau cash sama aja ya. Kalau GoPay itu pas milih metode pembayaran dipilih GoPay, kemudian ketika drivernya datang, ya kita tidak perlu bayar, ya kan? Bedanya cuma di situ aja ya, Mas Burhan ya. Apa? Kira-kira kalau tadi analisis itu tadi ya, seperti itu artinya, proses itu seperti itu, bisnis itu seperti itu. Kira-kira proses bisnis artinya apa? Menurut Mbak Dewi aja. Mbak Arum deng, aku nggak konsisten ya saya manggilnya. Gimana? Apa ya, Bu? Jadi ya bisnis gitu, Bu. Dari awal, dari Terus? ide-idenya apa, terus diproses gimana cara-caranya. Terus habis hasilnya itu dicatat, dibukukan. Supaya apa sih? Dicatat, dibukukan supaya bisa apa sih? Tujuannya? Biar kelihatan gitu, Bu. Misalnya pengeluarannya bulan ini, terus untungnya berapa, untung bersihnya berapa. Kalau rugi berarti manfaat evaluasinya jadi apa? Misalkan, oh tahu tuh rugi. Jadi kita bisa mengevaluasi, ya kan? Bisa Ya, dievaluasi ya, maksudnya ya di situ ya. ganti strategi, Bu. Betul, oke. Nah, jadi proses bisnis itu tadi yang seperti sudah Mbak Arum jelaskan tadi.